Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita sudah mendapatkan juara-juara di liga domestik masing-masing. Sebahagia kita menyaksikan dan menunggu nanti final Liga Champions dan timnas Indonesia berhadapan dengan China dan Jepang. Sebahagia kita tetap dalam kondisi dan keadaan semakin membaik dari hari-hari sebelumnya. Nah, teman-teman, hari ini gue akan bahas tentunya drama seputar transfer window. Karena menarik nih, apalagi La Liga. Ya, La Liga menarik. Dan Madrid datengin siapa, ngeluarin siapa. Barcelona ngeluarin siapa, datengin siapa. Karena nanti match ada beberapa pemain yang last day. Ya, mungkin nanti bakal starting line up atau bakal ada perayaan apa, gue juga nggak tahu. Tapi kira-kira tadi siapa aja yang keluar dari Barcelona, siapa aja yang datang dari Barcelona. Dan apakah Lamine Yamal menggunakan nomor punggung 10 pada musim 2025-2026? Nanti kita akan bahas ya. Harus apa juga Barcelona kita akan bahas. Tapi sebelumnya gue mau absen-absen dulu teman-teman di Karbol Mania di Indonesia, dimanapun kalian berada, yang lagi dari Sabang sampai Maroke, yang lagi di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan. Ada yang nitip doa tuh gue lupa. Ya yang terbaik lah buat kalian. Temannya masih nyangkut utang semoga dibayar. Yang belum punya pasangan semoga mendapatkan jodoh. Yang lagi kuliah atau sekolah semoga diterima di kantor atau di universitas yang kalian inginkan. Dan mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe, boleh di subscribe dulu biar semakin seru dan menarik. Karena pakar bola bukan cuma gua dengerin lu, tapi gue juga dengerin komentar-komentar lu, masukan, kritik, saran, argumen, opini, apapun bebas di kolom komentar. Jadi silakan di subscribe, oke? Langsung aja, sebelum gue bahas Madrid datengin siapa, Barcelona datengin siapa, ya ada beberapa pemain yang mau gue ulas. Ada dua tentunya nih, secara individu. Yang pertama ada Garnacho. Yang kedua ada Luka Modric. Nah, jadi yang pertama Garnacho dulu nih. Ya, gue mungkin udah sempet di TikTok FYP, di Instagram yang komen banyak, viewsnya banyak. Tapi di sini gue mau ngomong, gue mau ngingetin ya bahwa gue secara personal nggak terlalu suka sama Garnacho. Bahkan gue akui ya, dia bukan pemain jelek gitu, pemain jago. Tapi ya udah sebatas jago aja, tidak berkelas. Ya, dan yang bikin kenapa gue sebel sama Garnacho, dia merusak value Argentina. Nah, kayak ini orang bikin ketika kita atau dukung nih fans-fans blok Argen, sepak bola indah itu mau dukung Argen, ada dia nih ganjel. Kenapa? Karena dia terinfluence sama ya idolanya. Yang pertama, kenapa gue sebel? Nah, ketika di Manchester United, bahkan banyak fans MU juga yang nggak seneng sama dia karena IQ footballnya, karena decision makingnya atau keputusannya itu jelek-jelek banget. Dia gue cek orang jago, lari jago, salto, tendang bisa. Cuma bagaimana dia bermain efektif, bagaimana bermain kolektif, ngambil keputusan, IQ footballnya, mau passing apa mau shooting, dia jauh ya di bawah standar value Argentina menurut gue. Nah, kenapa gue sebel? Karena gini. Ini orang, Garnacho, dari nama deh. Gue bukan maksudnya nama jelek ya, gue singkat namanya. Garnacho itu kepanjangannya, gayanya gahar, tapi mainnya ngaco. Nah, kenapa dia? Karena lebih banyak mengganti gaya rambut daripada kontribusi buat Manchester United. Bahkan bukan cuma gue, fans MU aja media gak suka. Banyak fans MU yang gak suka sama Garnacho. Karena tadi, terlalu banyak gaya ketimbang kontribusi atau impact buat Manchester United. Padahal Garnacho menurut gua songong-songongnya itu udah songong MU banget. Cuma kadang gini, pemain MU dulu gua nggak suka. Kenapa? Karena udah songong terus jago. Kenapa dia bisa begitu? Karena dibuktiin dulu jago dulu baru songong. Roy Keane songong, siapa Cantona songong gayanya. Bahkan Ronaldo pun songong, tapi kan jago. Jago semua tuh di situ. Garnacho dia mah udah songong tapi songong. Nah, gimana tuh? Dia udah songong tapi songong. Main bolanya juga nggak bervalue, berkelas gitu. Kalau ada orang yang bilang Garnacho ini main bola kayak ayam tanpa kepala, gue nggak setuju. Garnacho main bolanya ini kayak kepala ayam tanpa ayam. Jadi kepala doang tuh. Garnacho tuh. Yang bikin sebel apa tadi?
Dia di Argentina. Bukan gue nggak suka sama Argentina. Bahkan gue juga paham. Orang nggak bisa nih minta dilahirin sama rahim siapa, di daerah mana, dan menjadi anak siapa, nggak bisa. Tapi dia di Argentina. Bukan gue kesel sama Argentinanya. Yang gue kesel adalah di Argentina itu banyak pahlawan-pahlawan sepak bola, legenda-legenda. Ya, Mario Kempes, Maradona, Batistuta, siapa, Crespo kayak, ya, Johann Sebastian Veron, Riquelme, Lionel Messi. Tapi dia terinfluence, ya, ngefans banget sama si. Nah, lu tahu dah sendiri. Gue juga nggak bisa gitu ngomelin. Ya itu pilihan orang masing-masing. Cuma gue ngerasa, ya, lu kan Argentina, lu kayak nggak ngehargain pahlawan sepak bola yang ada di daerah lu dan negara lu aja, gitu kan? Bukan cuman itu, jadi ngeganjel ngedukung Argen, ada dia tuh jadi nggak ngeganjel. Walaupun ya sekarang udah ada pelatih yang smart, pelatih yang IQ footballnya bagus, pemahaman taktikalnya luar biasa. Gue ngerasa Garnacho, kalaupun dia di Argen, dia nggak bisa, belum nyampe IQ footballnya, belum nyampe ngikutin level Argentina, timnas Argentina. Cuman ntar berisik, ntar dibilang nggak dimainin gara-gara dia ngefans sama si itu. Ya elah, emang lu nggak bisa, di MU aja lu begitu. Ya, itu. Ntar kalau dimainin ada salam dari Garnacho. Ya elah, salam apaan? Main di MU aja. Kalau nggak gini, kalau bisa ngasih saran gue buat Garnacho, lu pindah warga negara gitu. Lu buat Portugal tolong dinaturalisasi ini orang ya. Ini orang jago ya, sesuai mungkin sama value Portugal ya. Kalau enggak, asal jangan di Argen ini orang. Ya, atau kalau enggak di Argen nggak apa-apa, cuma jadi YouTuber aja. Lu collab sama Isospeed. Ya, lu puja-puja gitu. Ya, lu ke Portugal deh, Portugal. Juarain World Cup Portugal tuh, Garnacho. Jadi ganjel nih, blok sepak bola indah tuh ada lu tuh. Jadi udahlah. Itu Garnacho ya guys, tapi dia kan masih bisa diberikan kesempatan, masih usianya juga masih muda. IQ-nya aja lah, suruh banyak belajar, akademisnya tuh dibanyakin. Bolanya udah jago nih, akademisnya nih, intelektualitas ini yang harus ada asupan buat ke otak, itu menurut gua sih. Itu Garnacho. Yang kedua, Luka Modric. Apa ya? Yang pertama gua mau ngucapin gracias, legenda. Ya, terima kasih legenda. Lu udah menghiasi La Liga dengan musim demi musim yang luar biasa menurut gua. Ya, terima kasih udah bikin Madrid jadi mendominasi terutama, dan udah ada orang yang bisa disandingkan dengan level Xavi, Iniesta, Busquets. Ya, dengan Modric, Toni Kroos dan Casemiro. Terima kasih juga asisnya di Copa del Rey ya buat Jules Koundé dan Barcelona akhirnya jadi menang. Tapi gua selalu mengatakan sebenarnya kalau El Clasico, Real Madrid Barcelona, siapa yang menang ya? Pemenangnya adalah tim yang lini tengahnya itu lebih bagus. Ya. Lu mau compare Leo Mbappe musim ini, bagusan Mbappe, golnya lebih banyak. Ya. Lu mau siapa sih dulu pas Xavi, Iniesta masih ada BBC ya, ada Semi Khedira, Ozil, satu lagi Kroos belum masuk ya, Kroos masuk kayaknya ya, Kroos. Tengahnya masih Xavi, Iniesta sama si Busquets. Siapa yang menang? Barcelona yang menang. Xavi, Iniesta, Busquets yang ke arah pensiun. Ya, Busquets masih sendiri, masuklah tiga gelandang, Busquets, si Modric, Casemiro, Toni Kroos. Prestis dia mainnya dia. Perbedaannya adalah gini, lu kalau selalu bedain pemain Madrid dan Barcelona, Kroos, Modric, dan Casemiro, dan kalau komparasinya adalah si Iniesta, Xavi, Busquets. Itu ibaratnya kalau Toni Kroos, grup Madrid ini adalah mobil mewah yang prestis, yang cepat, yang ya udah sesuai sistem aja, fitur-fiturnya canggih, dan kalau melaju di tol cepat gitu melesatnya. Di pameran ada tetap. Tapi kalau Xavi, Iniesta, Busquets itu ibarat mobil mewah tapi klasik. Ya, yang kalau dijual di transfer market nggak bakalan turun harganya. Yang dijual di pameran mobil harganya itu lebih mahal. Ya, dia nggak selalu main cepet, nggak.
dia bisa klaksonnya mungkin lebih bagus, ya akselerasinya lebih bagus, jadi foto lebih estetik. Nah itu ya, jadi dua-duanya sama-sama bagus, cuma beda warna, beda karakter. Nah siapa yang menangin El Clasico? Itu adalah tim yang lini tengahnya lebih kuat. Nah terakhir Xavi Iniesta pergi, Rakitic udah mau pensiun. Rakitic tuh masih dominasi tuh Barcelona tuh kalau ketemu Madrid. Rakitic nggak ada, masuk Andre Gomez, Artur Melo, Vidal, terus si Denis Suarez. Ketemunya Toni Kroos sama ini. Siapa yang menang tengahnya? Madrid. Siapa yang menang kalau El Clasico? Madrid. Bahkan sampai terakhir musim lalu, kalau emang kita bedah tengahnya siapa yang menang? Kita ada Pedri. Cuman De Jong lagi jelek banget. Pedri belum kayak sekarang. Yang tengah yang menang Madrid. Musim ini lihat Toni Kroos keluar. Kelihatan kan Bellingham sama Pedri kayak gimana? Kelihatan kan si De Jong sama Tchouaméni atau si Camavinga kayak gimana, sama Ceballos kayak gimana? Jadi siapa yang lini tengahnya lebih kuat, itu yang menang El Clasico. Ya. Oke, itu sekali lagi terima kasih Luka Modric ya, lu pernah menang Ballon d'Or walaupun gol nggak terlalu banyak atau apalah, nggak menangin dia bawa semifinal di mana? Piala Dunia Kroasia itu. Final lawan Prancis itu. Oke, sekarang Barcelona lawan Athletic Club. Ini ada potensi beberapa pemain yang tampil di hari akhir bersama Barcelona. Yang pertama ada Szczęsny, berikutnya ada Pablo Torre, berikutnya ada Iñaki Peña, berikutnya ada Ansu Fati, lalu juga ada Christensen dan Araujo. Ya, ada 6, ada Pau Victor, sekitar 7 lah. Mungkin ada yang gue lupa, silakan kalian komen. 7 pemain yang berpotensi meninggalkan Barcelona dan ini adalah match terakhir mereka. Jujur, siapa yang sedih kalau dari antara 7 pemain itu yang keluar? Gue kok Szczęsny deh. Ada gak yang sama sama gue? Szczęsny baru masuk di pertengahan musim. Ya, kadang memang pahlawan bukan orang yang golin, tapi pahlawan orang yang mampu kuat menahan gempuran. Szczęsny orangnya. Ya, unbeaten berapa match tuh? 13 sampai 14 match. Unbeaten Barcelona. Ngejar Madrid tuh dari peringkat probabilitas untuk memenangkan liga, Barcelona cuma 10%. Kekejar. Karena clean sheet, unbeaten. Itu. Kiper yang lahir di era transisi dari kiper konvensional ke modern, tapi dia masih bisa bertahan, tapi dia bisa beradaptasi di era sepak bola modern. Dan bukan cuma adaptasi di era sepak bola modern, tapi dia beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona yang resiko kebobolannya lebih gede. Szczęsny, orang yang jujur, orang jadi abang-abangan. Setiap preskon ditanya Szczęsny, semakin dia jawab jujur, kita semakin cinta sama dia. Itu Szczęsny. Ya, diajak Lewa, diajak Hansi Flick. Entah kenapa Araujo gue gak sedih, Ansu Fati ya sedih lah dikit, cuma Szczęsny lah kalau pergi. Karena dia bilang, ya gue juga ngelihat Joan Garcia, kiper Espanyol tuh bagus. Cuma ya kalau misalkan ada kiper yang datang, ya pasti gue pergi gitu kan. Ya terserah, gue juga pergi ya. Gue udah ngasih yang terbaik kok buat Barcelona gitu. Treble winner, domestik. Itu, Szczęsny, sedih gue. Coba lu ada yang sedih gak? Karena apa? Karena kabarnya Barcelona ingin merekrut satu orang kiper ya. Dan yang dimana nih kiper udah kayak pahlawan di Spanyol. Apalagi dia orang Spanyol, Katalan, gampang banget masuknya dari sisi politis untuk rekrut. Dan dia udah ngekeluarin ya 30 40 kayaknya. Antara 20 sama 40 juta euro itu sudah dikasih klausul dengan Espanyol. Barcelona tertarik, ya kira-kira peluang gabung ke Barcelona 60%. Cuma mudah-mudahan sih plot twist kayak Ter Stegen gitu yang cabut ya. Itu Ter Stegen cabut, Joan Garcia, Szczęsny, Iñaki Peña. Atau Iñaki Peña cabut, Joan Garcia, Szczęsny, Stegen. Cakep. Stegen turunin gajinya. Cakep. Udah. Itu di lini belakang. Tapi di lini depan bro, ini Hansi Flick yang bilang. Manajemen Barcelona kayaknya. Gue gak tahu, kayaknya bukan Hansi Flick. Dia bilang gini. Dengan performa atau hasil yang ditorehkan oleh Robert Lewandowski di tahun ini, saya belum merasa Barcelona butuh striker. Gimana itu? Iya sih, kalau kita ngelihat gini.
Gua bahkan dulu dituduh pengacara Lewandowski. Lewandowski kalau habis belum, kalau menurun sangat. Kenapa? Kalau menurun sangat, kalau habis itu belum? Karena kadang dia jadi pencetak gol penentu, di momen krusial dia cetak gol. Walaupun sering kita lihat kayak peluang yang biasanya nih 10 tahun lalu mah Lewandowski merem itu nendang gol. Sekarang kita yang merem biar berdoa gitu, ini mudah-mudahan gol, itu Robert Lewandowski. Nah, gua ngelihat Lewandowski itu harusnya adalah nggak usah dijual nggak apa-apa. Kita butuh leadership di lini depan, orang-orang yang punya aura ya, dan aura jam terbang, kapabilitas sebagai orang yang disegenin di lini depan. Lewandowski orangnya, tapi gimana caranya ada di Barcelona turunin gaji 30 di atas Mbappe di umur 37. 30 juta euro ketinggian menurut gua Lewandowski. Kalau masih kena 22 juta euro walaupun itu tetap masih tinggi, itu udah oke. Win-win solution. Win-win solution. Datengin Gyökeres datengin siapa striker-striker yang lu mau. Ya, oke, kita masih ada Ferran Torres. Ketika dikasih kesempatan untuk menggantikan Lewa, perform gitu. Cuma buat yang berharap sama Ferran Torres itu agak susah. Dulu kan kita berharap sama Lewa gitu kan. Wah, ada Lewa bisa berharap sama Lamin, berharap sama Rapinya bisa gitu. Cuma kalau berharap sama Ferran, angin-anginan juga. Itu. Jadi buat gua Lewandowski kalau masih mau stay turunin gaji. Cari backupnya tetap Gyökeres siapalah gitu. Tapi yang gue gak habis pikir, Barcelona nih ngebet banget sama Luis Diaz. Sekali lagi gue bilang, Luis Diaz harga yang dikeluarkan, dirilis oleh Liverpool 80 juta, itu sangat pantas untuk Liverpool ngejual Luis Diaz 80 juta. Tapi kalau Barcelona membeli Luis Diaz dengan 80 juta, itu kalah Barcelona. Itu sangat gak pantas buat gue. Ya, kalau dibeli Arsenal, dibeli Madrid, dibeli apalah Chelsea, dibeli MU lah, dibeli Paris Saint-Germain, ya nggak apa-apa. Barcelona sekarang kan value, ya lu mau gak, lu project kita nih, project Barcelona nih, lu bisa top score, lu bisa masuk nominasi Ballon d'Or, lu bisa punya keluarga yang luar biasa, tempat tinggal lu punya tinggal di daerah tatanan kotanya yang nikmat. Nah itu kan udah sisi lain tuh dari angka 80 juta euro tersebut. Lu bisa aja pindah ke Arsenal 80 juta, lu bisa aja pindah ke Chelsea 80 juta. Lu dapat gak kesempatan meraih Ballon d'Or? Lu dapat gak kesempatan tinggal nyaman, tinggal hidup nikmat? Enggak. Jadi 70 lah udah gak masuk akal tuh, tapi oke lah 70. Sisanya mending Gyökeres, gocap, Rashford. Nah, itu ya. Jadi itu ada potensi pemain yang kayaknya bakal keluar. Dan last day ini lawan Athletic Club, siapapun yang keluar ya terima kasih lah udah mewarnai lapangan atau bangku cadangan Barcelona, udah mewarnai, menemani Barcelona lagi terpuruk, Barcelona lagi upgrade, Barcelona lagi treble winner domestik. Jadi terima kasih ya. Itu aja. Mungkin kalau dari kalian ada info-info terbaru, ternyata Jonathan Tah segitu cepatnya langsung ke Bayern Munchen, terus sampai Grimaldo kali ya, kita ya masih ada nih Grimaldo nih kalau mau nih bek kiri. Itu aja dari gue. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Vamos.